Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari PMB kelompok hadis mutawatir yang beranggotakan saya sendiri Sofi Nur Anissa Alifiyah, yang kedua Ahmad Sehabudin, yang ketiga Fazlur Rahman, yang keempat ada Muhammad Dwi Muhaimin Novian Ihsan. Apa itu hadis mutawatir? Secara etimologi, hadis mutawatir berasal dari kata muttabi' yang berarti beriring-iringan. Menurut istilah, hadis mutawatir yakni hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang sudah memiliki syarat-syarat tertentu yang beriringan antara satu dengan yang lainnya dan sangat mustahil sekali untuk berdusta. Nama saya Ahmad Syahbudin, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjabarkan sedikit tentang syarat-syarat hadis mutawatir. Syarat-syarat hadis mutawatir yaitu satu, diriwayatkan oleh sejumlah perawi. Menurut ada beberapa pendapat dari beberapa ulama yang berpendapat bahwa syarat jumlah perawi dalam hadis mutawatir itu ada yang mengatakan 4 orang, karena alasannya mengatakan 4 orang karena dikiaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan oleh hakim. Ada juga yang mengatakan syaratnya itu 5 orang karena alasannya itu disamakan dengan nabi yang mendapat julukan ulul azmi, yaitu ada 5 orang nabi. Yang kedua adalah seimbang jumlah perawinya. Ya, nah di sini seimbang jumlah perawinya itu dalam hal adanya keseimbangan jumlah perawi sejak pada tobakot lapisan tingkatan pertama maupun yang lainnya. Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa keseimbangan jumlah perawi pada tiap tobakot tidaklah terlalu penting, sebab yang diinginkan dengan banyak perawi adalah terhindarnya dari perbohongan. Ya, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan yaitu seimbangnya jumlah perawi adalah dalam hal ini adanya keseimbangan di setiap tabaqat atau lapisan tertentu. Tapi ada yang berpendapat, ulama lain yang berpendapat bahwa pada tiap tabaqat keseimbangan itu tidak terlalu penting karena yang diinginkan banyak perawi adalah terhindarnya dari kebohongan atau kedustaan. Yang ketiga adalah berdasarkan tanggapan panca indera. Ya, di sini ya berdasarkan tanggapan panca indera itu maksudnya adalah hadis yang disampaikan oleh perawi atau berdasarkan tanggapan panca indera, artinya harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri, bukan dari hasil renungan sendiri. Nah, dari penjelasan yang tadi bisa disimpulkan dengan syarat hadis mutawatir berdasarkan tanggapan panca indera adalah bahwa perawi itu benar-benar mendengarkan hadis itu sendiri atau melihat hadis itu secara langsung, secara langsung yang disampaikan oleh pemegang hadis tersebut. Hadis mutawatir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hadis mutawatir lafzi, dan yang kedua hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi yaitu hadis yang mutawatir periwayatannya dalam suatu lafzi. Ada beberapa pengertian mengenai hadis mutawatir lafzi menurut para muhaddisin. Yang pertama yaitu hadis mutawatir lafzi yaitu suatu hadis yang sama mufakat bunyi lafadznya menurut para rawi, dan demikian juga pada hukum dan maknanya. Sedangkan pengertian lainnya yaitu suatu periwayatan bunyi lafadznya oleh sejumlah rawi dari sejumlah rawi. Nah, dengan demikian dapat disebutkan bahwa yang dikatakan hadis mutawatir lafzi yaitu hadis yang yaitu periwayatan hadis yang disampaikan oleh banyak rawi dalam satu lafaz yang sama. Nah, karena berat dan ketatnya kriteria hadis mutawatir lafzi yang telah dijelaskan, maka hadis ini sangatlah sedikit. Hal ini menurut
Hal ini menurut Ibnu As-Salah dan An-Nawawi. Sedangkan menurut Ibnu Hibban dan Al-Azimi, hadis mutawatir lafzi itu tidak ada. Ada satu contoh tentang hadis mutawatir lafzi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah bersedia menduduki tempat duduk di neraka. Nah, hadis tersebut menurut Al-Bazzar diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Yang dimaksud dengan hadis mutawatir maknawi, yang pertama yaitu hadis yang berlainan bunyi lafaz dan maknanya, tetapi dapat diambil dari kesimpulannya atau satu makna yang umum. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang disepakati penulisnya atas maknanya tanpa menghiraukan perbedaan pada lafaz. Dengan demikian, hadis mutawatir maknawi yaitu hadis yang berasal dari berbagai periwayatan dengan lafaz yang berbeda-beda, tetapi mempunyai makna umum yang sama. Kemudian di sini saya mengambil satu contoh. Contoh yang pertama yaitu dari hadis Rasulullah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yarfa'u yadaihi fi syai'in min du'anihi illa fi istiqa wa innahu yarfa'u hatta yara bayadu ibtiyahu, rawahul muttafaqun alaih. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya selain doa sholat istiqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga nampak putih-putih kedua ketiaknya. Mungkin